Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faradila, NPM 20710510002 dari kelas D akan menampilkan hasil dari resume materi untuk mata kuliah basis data. Oke. Untuk materinya sendiri itu ada banyak ya. Pertama ada data versus informasi, ada model konseptual dan fisik, dan sebagainya. Ada relationship juga, nanti kita bahas, sampai ke query untuk bagaimana cara membuat prosedur di MySQL. Oke, yang pertama di sini ada data versus informasi. Data adalah kumpulan informasi yang bentuknya berupa angka atau lambang, atau dapat dikatakan bahwa data adalah bahan mentah yang belum diproses. Tapi kalau informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi intinya adalah data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer, menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data jika diperlukan. Database juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Nah, database ini biasanya dikelola oleh database administrator atau yang disingkat sebagai DBA. Nah, ini misalnya di sini kita punya tabel. Di sini ada NPM, nama, atau di sini ada kelas atau jurusan, fakultas, dan sebagainya. Nah, yang di atas ini itu namanya adalah field. Sedangkan datanya, isi dari field itu, isi dari tabel, itu namanya adalah record. Yang kedua, konseptual dan physical model, entity, instance, atribut, dan identifier, ER modeling, dan IRD. Konseptual model itu menangkap kebutuhan fungsional dan informasi dari sebuah bisnis, serta mengatasi kebutuhan bisnis tetapi bukan implementasinya. Jadi cuman konsepnya doang ya, bukan implementasi. Nah, ini konseptual itu mengidentifikasi entitas penting, mengidentifikasi hubungan antar entitas, tapi tidak menampilkan atribut, tidak menampilkan unique identifier atau primary key. Konseptual model itu penting untuk bisnis karena menjelaskan kebutuhan informasi, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, membentuk sistem ideal yang penting, membentuk dasar yang kuat untuk desain database fisik, mempertimbangkan peraturan dan undang-undang yang mengatur hal ini di industri. Kemudian ini ada logical model. Logical model itu mencakup semua entitas, terus ada disebut IRM atau Entity Relationship Model, diilustrasikan dalam IRD, menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas, menentukan opsionalitas atribut, menentukan pilihan hubungan dan kardinalitas. Sedangkan physical model itu merupakan perpanjangan dari logical model atau kelanjutannya ya dari logical model. Didefinisikan dengan tabel, tipe data, dan sebagainya. Terus ada identifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya. Terus entitas. Entitas adalah sesuatu yang penting bagi bisnis tentang data mana yang harus diketahui. Terus entitas juga itu nama untuk sekumpulan objek yang didaftarkan. Biasanya itu kata benda, misal objek, peristiwa, atau orang. Nah, setiap entitas itu memiliki instance. Apa itu instance? Instance adalah kejadian tunggal atau suatu entitas, dari suatu entitas. Dan ini ada contohnya. Kemudian atribut. Atribut itu adalah informasi spesifik yang membantu deskripsi entitas, pengukuran entitas, kualifikasi entitas, terus ada penentuan entitas. Jadi atribut itu punya nilai tunggal. Kemudian ada identifier. Setiap entitas harus memiliki unique identifier atau UID. UID ini adalah atribut tunggal atau kombinasi dari beberapa atribut yang membedakan satu isi entitas dari yang lainnya. Contohnya adalah NPM pada mahasiswa dari database mahasiswa ya. Karena kan setiap mahasiswa pasti punya NPM yang berbeda-beda. Atau contoh lainnya adalah nomor KTP. Terus di sini ada NIK dan sebagainya. Kemudian ada entity relationship model. Nah, ini ada contoh dari entity relationship diagram. Ada employee, ada entitas employee, departemen, location, country, region, dan job. Nah, ini yang bentuknya kayak 3 gitu ya. Yang ini itu namanya many. Hubungan relasi many. Sedangkan yang garis aja, garis lurus gitu, itu namanya adalah one. Jadi, kalau di sini ada many sama one, namanya adalah many to one. Terus di juga ada many to one. Ini one to one.
Ini many to one dan many to one. Cara membacanya adalah begini. Ini kan many to one. Ada employee, ada departemen. Satu employee itu bisa banyak employee, satu atau banyak employee itu bisa bekerja di satu departemen. Tapi di satu departemen hanya diisi oleh satu ini aja, satu apa namanya employee. Selanjutnya ada identifikasi relasi. Ada one to one yang tadi saya sebutkan, itu hubungan satu ke satu, jadi satu dosen ke satu jurusan atau satu jurusan ke satu dosen. Kemudian ada relasi one to one many. Dosen wali itu ngurus banyak mahasiswa, tapi mahasiswa hanya diurus oleh satu dosen wali. Many to many, ya. Biasanya kalau relasi many to many itu ditambahin entitas baru sebagai penghubungnya. Jadi kayak misalkan ini kan ada mahasiswa, ada mata kuliah. Hubungannya itu harusnya many to many, tapi ada entitas baru sebagai penghubungnya. Namanya adalah entitas nilai di sini, nilai. Kemudian ada subtype dan supertype. Subtype adalah pengelompokan sebagian entitas instance dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Subtype merupakan kelas yang mewarisi atau inheritance atribut dan perilaku dari kelas. Supertype serta mungkin juga berisi atribut dan perilaku lain yang khusus. Jadi subtype itu biasanya kalau ada kotak ya entitas, nah di dalamnya itu adalah subtype. Nah kalau supertype itu adalah entitas tipe untuk umum yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype pewarisan atau inheritance. Subtype biasa juga disebut parent class. Jadi ini parent class, supertype itu parent class. Kalau subtype itu adalah child class. Nah ini ada contohnya. Supertype itu yang di sini, yang kendaraan. Sedangkan subtype itu yang mobil dan juga truk. Selanjutnya transferability dan non-transferability. Maksud dari transferability itu setiap entitas, transferability itu maksudnya adalah sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dipindahkan. Jadi dari satu entitas bisa berpindah ke entitas yang lain. Contohnya di sini dari satu atau banyak employee bisa berpindah ke satu departemen gitu. Contohnya. Ini kan ada penjelasannya. Tapi kalau non-transferability itu adalah entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Kayak misalkan ini ada puisi dan juga penulisnya. Setiap puisi tidak bisa untuk berpindah nilai lagi menjadi penulis yang lain karena nilai puisi sudah ditentukan nilainya tepat satu penulis. Kemudian ada normalisasi database. Normalisasi database adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, ini ada yang pertama ada first normal form, ya bentuknya seperti ini. Kemudian ada second normal form, ini ada ketentuannya. Dan yang terakhir adalah bentuk third normal form, dan ini adalah aturannya. Ya. Selanjutnya ada ARC. ARC adalah pemodelan data membantu perancang memperjelas relasi sort atau exclusive OR dalam database. Jadi kalau sort itu maksudnya dia hanya dapat memilih salah satu. Kayak misalkan di sini ada contohnya ya. Seorang pemenundian hanya akan menerima mobil atau uang tunai. Jadi kan itu hanya salah satu ya, tidak dua-duanya. Nah, ini ada contoh kasusnya. Papan iklan adalah media yang bisa menampilkan film, iklan barang, atau pengumuman masyarakat. Papan iklan dapat menampilkan hanya ada satu dari kategori, hanya satu ya, hanya satu. Jadi memilih antara film, iklan barang, dan juga pengumuman masyarakat. Maka ini kita pakai arc. Arc itu bentuknya kayak gini nih, kayak apa ya, kurung kurawal di sini ya. Ya, seperti ini bentukannya. Hierarki dan rekursif. Hierarki adalah pemodelan data dengan cara untuk menampilkan tingkatan pada data. Fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat model untuk bagian organisasi, bisnis, struktur bangunan, pohon keluarga atau silsilah, dan banyak hierarki lainnya. Sedangkan rekursif adalah pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Kalau hierarki itu bentuknya kayak gini ya. Udah pasti orang-orang juga, orang awam udah paham ya untuk hierarki seperti apa. Sedangkan untuk rekursif, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia itu istilahnya muter ke entitas itu sendiri. Jadi kayak ini. Dia berrelasi dengan entitas itu sendiri. Modeling historical data, ini model ini digunakan untuk menambah entitas baru berupa histori.
Misalnya pada database rental perhiasan, entitas history digunakan untuk melihat siapa saja yang pernah merental atau menjual perhiasan. Jadi awalnya di sini cuman ada jewelry piece, entitas jewelry piece sama movie star. Nah, kan maka ditambah entitas history untuk melihat siapa saja yang pernah merental atau menyewa perhiasan. Jadi ditambah di sini ada rental historinya, kayak kapan waktu ngerentalnya, kapan waktu dibalikinnya, dan sebagainya. Itu ada historinya, ada sejarahnya lah ya. Kemudian ada modeling data price. Modeling data price itu merupakan perubahan harga seringkali menjadi pertimbangan penting ketika membuat model keputusan bisnis. Ya, pasti itu. Seringkali berguna untuk memiliki informasi tentang harga masa lalu. Model yang ditampilkan di sini melacak harga historis suatu produk. Oke, kasih contoh. Misalkan, kita punya bisnis. Bulan ini harga minyak adalah 20.000. Tapi di bulan selanjutnya harga minyak naik menjadi 40.000. Maka kita harus punya modeling chain price untuk merubah data harga tersebut. Gitu maksudnya. Kemudian ada transformation process. Ini mengubah dari analisis atau model konsep ke implementasi atau model fisik. Berarti kita merubah entitas menjadi table, instance menjadi baris, atribut menjadi kolom, identifikasi unik utama menjadi kunci utama, identifikasi unik sekunder menjadi kunci unik, dan suatu hubungan ditransformasikan menjadi kolom kunci asing dan batasan kunci asing. Nah, ini adalah contohnya. Ya, tadi itu jadi kolom tuh. Pokoknya ini kan dari entitas, jadi dari konsep kita jadiin ke implementasi atau ke tabelnya. Oke, selanjutnya ada query SQL database, insert, update, delete, dan juga select. Untuk query insert itu fungsinya adalah untuk memasukkan suatu data gitu ya ke dalam database. Nah, query-nya dalam SQL ini kita bisa masukin insert into, terus nama tabelnya, terus tutup kurung, buka kurung, ini adalah atribut 1, atribut 2, atribut 3, tutup kurung, value-nya, nilai dari data yang mau kita masukkan. Misalkan di sini kita di kolom 1 ini kita masukin NPM, kolom 2 nama, kolom 3 adalah jurusan. Jadi value-nya di sini misalkan NPM saya 201705102, namanya Dita Paradila, koma, dan value ketiganya adalah jurusannya ilmu komputer. Jangan lupa kalau misalkan tipe data yang digunakan adalah string, maka dikasih tanda petik gitu ya, tanda petik 1. Selanjutnya ada query update. Query update ini sintaknya adalah update table name, table nama, setnya, set ini kolom satunya, misalkan npm tadi, npm sama dengan mau kita ubah gitu ya, misalkan 2017.051.001, terus kolom 2-nya kita ubah kayak Rosiana Park gitu misalkan, where condition, contohnya gitu. Kemudian ada query delete dan juga select. Query delete ini untuk menghapus data, bisa secara satu baris, atau hapus semua isi dari tabel. Oke. Kalau misalkan satu baris, dia harus ada kondisinya. Kondisi, misalkan where, npm sama dengan npm yang mau dihapus, gitu ya. Terus kalau hapus semuanya, tinggal delete from tabelnya. Udah. Terus ada select. Select ini untuk menampilkan datanya dalam bentuk tabel. Gitu. Terus ada konversi. Yang pertama di sini ada biner ke desimal, oktal, heksadesimal. Kalau biner ke desimal itu kita kalikan dengan perpangkatan 2. Ya. Jadi misalkan ini kan NPM-nya 0111. Nah, kita nulisnya dari bawah ke atas ya. Nulisnya dari bawah ke atas, terus dikalikan dengan perpangkatan dari 2. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 1. Dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Kalau biner ke oktal, itu kita bagi 3 nih. Ya. Dari binernya kita bagi 3. Ya. Kemudian kita cari deh. 101 itu biner dari apa? 001 biner dari apa, dan sebagainya. Begitupun dengan yang heksa. Kalau heksa itu kita bagi 4. Ya. Kita bagi 4, kemudian kita cari binernya. Kemudian untuk desimal ke biner oktal heksa, itu kalau desimal ke biner itu kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2 biner. Kemudian kalau ke oktal kita bagi dengan 8.
Sedangkan untuk desimal ke heksa itu kita bagi dengan 16. Jadi biner itu 2, oktal 8, heksa 16. Kemudian oktal ke desimal, biner, heksa. Kalau oktal ke desimal itu kita kali dengan perpangkatan dari 8. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan sebagainya, kemudian dijumlahkan. Kalau oktal ke biner, itu kita lihat nomornya ya. Misalkan 7 itu biner dari apa, 4 biner dari apa, 1 biner dari apa, gitu. Kalau oktal ke heksa, ini bisa dilihat contohnya, udah nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Kemudian dari heksa ke desimal, biner, dan oktal. Nah, ini kalau dari heksa ke desimal, ini kita tinggal kalikan dengan perpangkatan 16. Ya. Ingat kalau heksa itu 16. Kemudian dari heksa ke biner, ini kita tinggal lihat angkanya. Misalkan di sini adalah F. F itu kan 15 ya. 15, kita lihat biner dari 15 itu berapa, kita tulis. Biner dari 7 itu berapa, kita tulis. Biner dari A atau 10 berapa, itu kita tulis. Kemudian heksaoktal itu tinggal kita lihat ini nih. Kita bagi 3. Dari hasil biner tadi itu kita bagi 3 gini ya. 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian kita tuh. Oke, selanjutnya adalah query SQL untuk database, view, dan live outer join. View itu adalah tabel virtual berdasarkan kumpulan hasil dari pernyataan SQL. View berisi baris dan kolom, seperti tabel sebenarnya. Field adalah dalam view adalah field dari satu atau beberapa tabel nyata dalam database. Kita dapat menambahkan pernyataan dan fungsi SQL ke view dan menyajikan data seolah-olah data berasal dari satu tabel tunggal. Contohnya, kita pengen menampilin NPM, nama, dan sebagainya. Itu bisa itu kan misalkan itu dari entitas yang berbeda ya, dari tabel yang berbeda. Maka di view, create view, itu bisa kita jadikan satu tabel dengan memasukkan query tertentu. Nah, query-nya itu diawali dengan create view, kemudian nama view-nya, as, select, ada kolom 1, kolom 2, dan sebagainya, dari tabel mana, dan kondisinya itu apa, gitu. Selanjutnya adalah query live outer join. Misalnya, kita ingin menggabungkan dua tabel, yaitu A dan B. SQL live outer join mengembalikan semua baris di tabel kiri atau A dan semua baris yang cocok ditemukan di tabel kanan atau B. Artinya, hasil dari SQL join selalu berisi baris-baris dari tabel kiri, karena namanya adalah query live outer join, jadi pasti dari kiri ya. Kemudian ini ada query-nya. Select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya, itu dari tabel mana, from tabel mana. Kemudian ada left join, tabel B on join condition-nya. Dan yang terakhir adalah where raw condition. Dan yang terakhir itu adalah query untuk SQL database, yaitu datdiff dan prosedur. Datdiff itu digunakan untuk mencari selisih dari tanggal gitu ya. Misalkan query-nya adalah datdiff dalam kurung interval dat1, dat2. Selanjutnya untuk prosedur. Di sini, prosedur merupakan sekumpulan perintah-perintah SQL yang tersimpan dengan nomor tertentu dan diproses sebagai sebuah kesatuan atau bisa dikatakan sebagai subprogram yang tersimpan di database. Cara membuatnya ini di SQL ya. Kita klik rutin. Rutin itu biasanya ada di atas, di sebaris dengan SQL, insert, dan sebagainya. Kemudian kita pilih yang add routines. Selanjutnya kita beri nama routinsnya, misalkan di sini adalah insert data, terus pilih jenisnya itu kita pilih yang prosedur, karena di sini adalah prosedur. Selanjutnya kita isikan parameter dari prosedurnya, misalkan integer, misal npm, terus npm itu tipe datanya apa, dan sebagainya. Kemudian untuk query-nya, query definition, ini biasanya diawali dengan begin, kemudian baris selanjutnya itu adalah query untuk insert data. Ya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan end. Jadi untuk query definition itu memang harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian ketika sudah berhasil dibuat, kita bisa panggil prosedurnya, itu cukup dengan mengetikkan query call insert data. Karena di sini adalah tadi kita buat insert data. Kalau misalkan kita buatnya adalah update data, maka tinggal dipanggil aja call update data.
untuk yang ini itu sesuai dengan nama prosedurnya ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya telah membuat studi kasus. Ada 8 tabel di sini, yaitu sistem perpustakaan, di mana di sistem perpustakaan itu ada entitas member, peminjaman, detail peminjaman, buku, jenis buku, rak, pengembalian, dan juga denda. Nah, ke-8 entitas ini sudah saya buat tabelnya ke dalam MySQL dengan nama perpustakaan, kemudian ada tabel buku, denda, detail peminjaman, jenis buku, kembali ini maksudnya pengembalian, member, peminjaman, dan juga ada tabel rak. Nah, untuk isinya ini sudah saya isi beberapa data ya. Di sini ada bukunya itu ada 4 buku. Kemudian member juga udah saya isikan. Ini ada beberapa. Dan peminjaman juga ada beberapa udahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat query untuk insert, update, delete, dan juga select. Nah, mudahnya di PHP MyAdmin itu sebenarnya kita sudah diberikan template untuk select, insert, update, dan juga delete. Jadi kalau misalkan kita mau select, ini tinggal kita klik aja, terus muncul template-nya, tinggal kita sesuaikan. Terus kalau misalkan insert, juga tinggal diklik, terus ini untuk value-value-nya ini kita isikan. Kemudian untuk update juga sama, ini tinggal kita isikan value 1 apa, value 2 apa, dan seterusnya. Delete juga sama. Kalau misalkan ingin kita hapus semua datanya, ini yang where 0, ini tinggal kita hapus, tinggal gini. Nah, ini bakal hapus semua datanya di dalam tabel member. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin menghapus salah satu baris aja, salah satu data aja, misalkan untuk member A, dia sudah keluar dari perpustakaan tersebut, sudah keluar dari kememberan, maka bisa kita hapus datanya dengan menggunakan where ID member sama dengan apa gitu. ID-nya apa, jangan diakhiri dengan titik koma. Oke, yang pertama di sini akan dicoba untuk insert-nya. Insert itu member, dalam kurung member ini untuk tabelnya ya, nama tabelnya. Kemudian dalam kurung ID member ini atributnya, nama member juga atribut, jenis kelamin atribut, alamat atribut, nomor telepon juga atribut. Kemudian yang harus kita isikan adalah di value-nya. Oke, ternyata saya yang salah. Tanda petiknya tetap pakai yang tanda petik 1. Data saya yang salah. Oke, ini udah masuk. Coba kita cek. Nah, ini kan datanya udah masuk nih. M15 Jaka Lesmana, laki-laki, Palembang, dan beserta dengan nomornya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk query yang update. Di sini, update, tinggal kita pilih. Update ini member itu nama tabelnya. Set ID membernya berapa. Misalkan ini update itu untuk merubah atau mengedit salah satu data ya. Misalkan yang tadi itu mau kita ubah, yang Jaka Lesmana. Value-nya, ID-nya tadi kan 115, tapi ternyata namanya salah, mau kita ubah. Namanya bukan Jaka Lesmana, tapi JK Lesmono, gitu. Laki-laki ini tetap jenis kelaminnya ya. Laki, untuk alamatnya ternyata dia sudah pindah rumah. Di sini kita ubah juga untuk alamatnya jadi Jakarta Selatan. Dan untuk nomor telepon, dia sudah berganti misalkan. Oke. Ini nggak usah. Kita coba di sini. Oke. Oke, di sini ada salah. Coba kita masukkan M16 di sini dan kirim. Sepertinya yang where tadi nggak usah dihapus ya. Where ID member sama dengan M
15. Coba di sini kita kirim. Apa yang salah kira-kira? Oke, ternyata kurang tanda petik di situ. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berganti ya. ID-nya tetap M15, tapi datanya yang data-datanya itu ada yang salah, ada yang harus kita ubah. Yang tadinya Jaka Lesmana jadi JK Lesmono. Kemudian untuk alamatnya tadi di Palembang kita ubah jadi Jakarta Selatan dan nomor teleponnya juga kita ubah. Oke, selanjutnya ini delete. Nah, delete from nama tabelnya apa, where, no. Kalau yang seperti saya sebutkan tadi, kalau misalkan kita mau hapus semua data yang ada di member, di tabel member, ini yang where bisa kita hapus. Ya, ini aja. Ini bakal ngehapus semua datanya. Tapi kalau kita cuma mau menghapus salah satu data aja, ini bisa kita pakai where, pakai ID member sama dengan M. Misalkan kita mau hapus yang Jaka Lesmana tadi, M15, kirim. Nah, ini berhasil, kita jelajahi dan terhapus ya. M15-nya sudah tidak ada di dalam tabel member. Oke, dan selanjutnya kita akan coba untuk select. Select ini fungsinya untuk menampilkan tabel di MySQL. Nah, ini untuk template-nya ini seperti ini. Ada select, ID member, nama member, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Ini adalah atribut dari tabel member. From member, ini nama tabelnya. Where 1. Where ini bisa kita ubah sesuai dengan ID member. Tapi kalau misalkan kita mau memunculkan semua, ini tinggal gini aja nih, from member. Kita coba dulu. Nah, ini muncul semua ya. ID membernya berapa, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya apa, dan nomor teleponnya. Tapi, kalau misalkan kita mau hanya memunculkan salah satunya aja, salah satu data, where ID member sama dengan M11 gitu ya. Coba kita coba M11 kirim. Nah, maka yang muncul hanya data di ID member M11 dengan nama membernya Dita Faradiola dan sebagainya. Begitu. Oke, untuk yang insert, update, delete, dan juga select, ini sudah semua, sudah kita coba. Selanjutnya, kita akan membuat view. Ya, create view. Create view itu gunanya untuk memudahkan kita dalam memunculkan tabel dari tabel-tabel yang berbeda. Kalau misalkan ini kan dia cuma di satu tabel doang ya. Maksudnya data yang muncul itu hanya berada di satu tabel aja, satu database aja. Tapi kalau pakai view, ya pakai create view itu bisa kita jadiin satu, misalkan di peminjaman member dan sebagainya itu kita mau jadiin satu ke dalam satu table. Nah, caranya adalah di sini tinggal kita masukkan create view, terus kita masukkan nama view-nya. Misalkan di sini view data, as, select. Yang ingin saya masukkan di sini adalah ID peminjaman, ya ID peminjaman, koma nama membernya, ya nama member, kemudian tanggal pinjam, kemudian selanjutnya ini kita masukkan from dari, maksudnya tuh yang kita selectkan ini itu dari mana, tabel-tabel mana. Nah, ini kan ada tabel peminjaman sama tabel member ya. Jadi kita masukkan aja, kok ini gini, peminjaman, oke. Member, from,
Kemudian yang selanjutnya adalah where. Kondisinya, di mana peminjaman titik ID member sama dengan member titik ID member. Nah, ini kita coba dulu ya. Oke, ternyata bisa. Ini ada nih view data masuk di sini. Dan tabelnya sudah muncul, di mana ada ID peminjaman, ada nama member, dan tanggal peminjaman. Seperti yang sudah saya masukkan tadi ya, select-nya itu kan hanya ID peminjaman, nama member, dan juga tanggal pinjam. Nah, kalau misalkan kalian mau membuat yang lebih panjang, yang lebih kompleks lagi, itu bisa banget. Tinggal kalian masukin aja atributnya apa, dari tabel mana, dan kondisinya itu apa. Oke, selanjutnya di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat prosedur. Ya. Yang pertama di sini akan kita buat adalah prosedur untuk insert. Oke, jadi kita masukin insert, misalkan insert member ya. Insert member untuk prosedurnya adalah jenisnya adalah prosedur. Untuk arahnya ini ada 3 macam, ada input, ada output, ada input-output. Kita pilihin namanya di sini, maksudnya adalah atributnya apa atau parameternya. Nah, di member tadi itu kan ada ID member. Nah, kita juga masukkan di sini ID. Kita masukin ID aja biar gampang. Jenisnya adalah char di sini. Char. Oke, dan ini kan baru satu nih. Kita mau tambah parameter lagi karena di member tadi itu kan ada 5 parameter ya. Jadi kita tambahkan parameter. Terus di sini masukin nama. Ini varchar. Panjangnya berapa ya tadi ya? 20, enggak, 30 deh. Tambah lagi untuk jenis kelamin. Cek aja. Ada varchar. Tambahkan lagi untuk nomor. Oke, untuk nomor ini pakai varchar aja. Jumlahnya adalah 15. Oh iya, alamatnya belum, malah berkurang. LMT, varchar, pakai varchar itu biasanya. Oke. Nah, ini udah. Untuk definisi, itu diawali dengan begin. Kemudian ini kan insert ya. Jadi kita pakai insert into nama tabelnya. Ini member. Kemudian value-nya ya. Oke, biar mudah. Sebenarnya di sini sudah saya tulis tadi ya untuk ininya. Jadi tinggal kita lihat di sini biar gampang. Nah, ini kan insert into, kita salin aja deh. Nah, untuk kalau di sini untuk value itu kita masukkan yang ini sesuai dengan nama parameter yang ada di prosedur. Oke, udah gini. Habis itu kayaknya kita butuh, di akhir itu butuh yang namanya end sebagai pengakhirnya.
Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Coba kita kirim. Nah, ini udah ada prosedur untuk insert member. Ya. Oke, ada insert member di sini. Kemudian kita buat lagi untuk prosedurnya update member. Ini prosedur, yang ini ID, tipenya adalah char, tambahkan banyak, tambahkan P5 dulu. Oke, nama, CK, oke, nomor, alamat, untuk nama ini varchar 30, CK ini varchar 12, nomor ini juga varchar, oke, 15, dan alamat itu varchar, ukurannya 100. Ini begin. Diakhiri dengan N. Di sini update. Oke, ini udah. Kita coba kirim. Nah, ini juga udah kita buat. Kemudian kita buat lagi untuk yang delete. Dan kemudian yang terakhir, kita buat prosedur untuk select. Tambahkan rutin. Dan di sini select. Kemudian kan tambahkan P5 untuk ID.
Oke. Kok ID member sama dengan member? Salah. Kita edit dulu. Salah tadi ya. ID member harusnya sama dengan ID. Nah, kirim. Nah, ini kita udah buat ya. Ada delete member, insert member, select member, update member. Nah, cara untuk memanggilnya itu bisa kita panggil dengan menggunakan call. Call di sini. Nah, call, kemudian kita panggil nama prosedurnya. Misalkan di sini adalah insert member. Insert. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan deh si atribut-atributnya. Kayak tadi kan ada ID, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada jenis kelamin. Nah, itu kita masukkan semua. Sini ada ID, kemudian namanya yang tadi deh kita masukin lagi, si Jaka plus Mono. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, kemudian alamatnya di Jakarta Selatan. Oke, ini kita coba. Semoga benar. Oke. Oke, varchar 15. Kita kirim. Selanjutnya ke SQL. Bentar. Nah, ini kita hapus dulu coba. Oke, yang ini baru bisa nih. Nah, ini udah masuk ya datanya M15 JK Asmana dengan menggunakan prosedur. Nah, ternyata di prosedurnya tadi itu kita salah memasukkan di bagian definisinya. Yang di sini harusnya tidak usah menggunakan tanda petik. Kemudian untuk parameter ini antara alamat dengan nomor itu kebalik. Oke, jadi ini udah berhasil untuk yang insert member. Selanjutnya, kita coba panggil yang delete call delete. Nah, ini kita masukkan ID member yang mau kita hapus. Kita coba. Oke, ternyata oke, berhasil. Tadi kurang. Oke, udah dihapus ya. Tadi itu kurang di panjang atau panjang nilai dari ID-nya.
yang berjenis char. Oke, selanjutnya kita coba select. Ini sih kita isi dulu 4. Ini. Nah, udah select. Oke, kirim. Untuk select ini sama, ini tinggal pakai call. Kita coba. Nggak ada yang salah. Oke, berhasil. Memang seharusnya kalau di prosedur itu, kita untuk parameternya hanya memasukkan yang berada di definisi aja ya, yang penting-penting aja. Kayak misalkan di select member ini kan yang dibutuhin hanya ID member ya di definisinya. Jadi untuk parameter hanya memasukkan ID aja. Untuk yang parameter lain itu nggak perlu. Oke, yang terakhir adalah update. Update member di sini, oke dipakai semua ya. Kita kirim dan kita coba panggil. Ini update member M11, salah. M11. Nah ini, gini kirim. Nah, udah bisa deh. Oke, udah bisa. Di sini untuk ID member M11 namanya berubah, alamatnya juga berubah, nomor teleponnya juga berubah. Sekian untuk studi kasus perpustakaan dan juga query-query-nya di MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.